Sekarang sedang mempelajari banyak hal yang baru bagi Muhammadiyah, karena selama ini kan ya tidak bersentuhan dengan masalah tambang itu. Jadi kami harus belajar, termasuk harus berhati-hati dalam ya semua hal. Ada isu katanya yang tambang diberikan Muhammadiyah bekas ya, kita kan ingin ya tambang yang ramah lingkungan, tambang yang beri manfaat kepada penduduk sekitar, tambang yang tidak berdampak pada kerusakan. Gimana? Pak Mukodras menduga kalau IUP yang diberikan ke Muhammadiyah ternyata lokasinya bekas lahan bekas itu. Semua yang ditawarkan ke ormas keagamaan itu bekas. Oh, semua? Iya, termasuk yang kepada itu juga bekas. Apa ada upaya evaluasi atau tetap akan jalan? Karena itu harus kita pelajari lebih. Memang bekas semua. Semua bekas. Yang ditawarkan ke ormas keagamaan itu seluruhnya bekas tambang. Kalau secara prospek ekonomi tambang diberikan pada Muhammadiyah juga siap untuk mengelola, untuk tadi disamakan dengan wakaf tanah misalkan. Dalam arti prospek kedepannya menguntungkan. Kita menerima itu, kemudian kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin, tidak tergesa-gesa. Pak, apakah Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian terkait tambang yang ramah lingkungan ini, Pak? Nanti prosesnya seperti apa agar proses pertambangan ini tetap ramah terhadap lingkungan? Kita sudah 2-3 kali menghadirkan baik pakar-pakar tambang maupun pelaku tambang. Dan kita sedikit-sedikit mulai mengerti sekarang tantangan apa saja yang harus dilakukan. Termasuk kepemilikan ya. Ya, kepemilikan. Kadang-kadang tumpang tindih dengan masyarakat. Nah ini kan nggak boleh terjadi. Sisi kemaslahatannya kemungkinan nanti cuma kecil bahwa tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat. Kita kembalikan. Tapi jangan kita membuat kesalahan berupa kerusakan yang besar. Kalau bisa memperbaiki. Tantangan terbesarnya tadi apa? Gimana? Tantangan terbesarnya apa? Ya kalau ormas keagamaan kan 3. 1 tidak punya modal. Mana ada ormas keagamaan punya modal? Kan nggak kecil itu. Kemudian tidak memiliki pengetahuan dan teknologi, apalagi yang detail. Kan jauh panggang dari api dalam kain. Kemudian yang 3 pasti tidak punya pengalaman. Mana ada ormas keagamaan sebelumnya pengelola tambang nggak ada. Itu kan berjarak sebenarnya. Upaya yang dilakukan untuk tantangan itu, Pak? Bagaimana? Upaya yang dilakukan Muhammadiyah untuk menjawab tantangan-tantangan yang Anda sebutkan tadi seperti apa? Ya kalau Muhammadiyah relatif punya potensi ya. Misalnya iuran itu kan bisa. Ada upaya apa menggandeng ahli-ahli dari perguruan tinggi UMS? Oh sudah dimulai. Sudah Dimulai. Dan kayaknya bagaimana prospeknya? Kita hadirkan dari TB, kita hadirkan dari UGM. Itu juga ahli-ahli tambang yang di luar itu, yang mereka ada di lapangan juga kita sudah banyak belajar. Dan arti secara positif ke depannya memang layak kalau Muhammadiyah menerima soal pengelolaan tambang. Memang diputuskan kajian untuk itu menerima. Tapi kalau kemudian mudaratnya yang lebih besar ya dikembalikan, dihentikan. Dalam terkait Rakornas Pesantren hari ini, ada pesan khusus Pak? Ya saya kira sangat bagus ya. Mau memanfaatkan tanah wakaf. Jadi wakaf kepada Muhammadiyah itu kan
banyak. Jadi kadang-kadang kan Muhammadiyah sampai kewalahan. Apalagi kalau menyebutkan peruntukannya. Tahu bakal tanah sekian hektar, mau dibuat rumah sakit misalnya gitu. Jadi kan nggak mudah. Yang begitu dan sebagian saya melihat wakaf itu potensi untuk apa ya, perkebunan pertanian. Saya kira ini kita sehingga kalau kita berhasil, kita juga akan mengusulkan pemerintah. Kan banyak sekali tanah nganggur, idle itu loh, ya, yang tanah tidak termanfaatkan milik pemerintah. Maka kerjasama dengan pemerintah untuk memanfaatkan itu. Ya kembali dengan semangat kemerdekaan lah. Kemerdekaan itu kan artinya 21 mandiri, 2 berdaulat, titik. Yeah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kemandirian kita kan hilang sekarang. Nah, bagaimana kita rebut kembali? Kalau untuk Muhammadiyah sendiri tanah wakafnya itu yang idle Gimana? yang tanah yang nganggur itu kan Banyak itu. masih ya? Banyak. Iya. Berarti kendalanya Jadi ini kita mulai memanfaatkan tanah-tanah yang idle itu milik Muhammadiyah sendiri. Kalau berhasil kita nanti mengajak itu kepada pihak luar lah, khususnya pemerintah. Kasihan lah sebagai bangsa yang berdaulat mampu untuk memanfaatkan gitu. Jangan apa-apa mengharapkan asing lah. Yang lola berarti Pondok Pesantren Muhammadiyah tadi ya? Gimana? Yang lola tanah wakaf tadi, kalau biar produktif? Oh iya, kerjasama, jadi kerjasama. Ada lintas majelis dengan majelis ekonomi, dengan majelis pemberdayaan masyarakat. Yeah.